Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan sedikit tentang agen mikroorganisme dalam fermentasi etanol. Di sini saya bersama rekan saya, Dian Rizkina, Hani Hanifah, Muhammad Barkah, dan saya sendiri, Neneng Nadia Nurjani Yusuf, dan Siti Hindun. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang proses fermentasi. Proses fermentasi dalam mikrobiologi pengolahan pangan adalah suatu proses untuk memproduksi suatu pangan dengan bantuan mikroorganisme. Fermentasi etanol. Fermentasi etanol itu sendiri adalah bagian suatu proses biologi yang mengubah gula, glukosa, fruktosa, dan sukrosa menjadi suatu energi seluler yang juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Mikroorganisme yang paling umum digunakan untuk produk etanol yaitu ragi atau Saccharomyces cerevisiae yang diikuti oleh bakteri Xibonus mobiles. Meskipun begitu, terdapat mikroorganisme yang lain yang berpotensi untuk menghasilkan etanol melalui fermentasi. Ragi masih merupakan agen terpenting dan satu-satunya yang digunakan oleh industri karena penggunaannya sangat praktis. Dalam skala industri di Brazil, ragi yang dominan digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Apa itu ragi? Ragi adalah mikroorganisme heterotrofik uniseluler tanpa klorofil yang melakukan dua sistem metabolisme, yaitu sistem anaerobik dan aerobik. Ragi dipengaruhi oleh efek Pasteur, yang dimana mereka itu berfermentasi dalam kondisi anaerobiosis, yang artinya tanpa oksigen, dengan pembentukan biomasa rendah dan jumlah etanol yang tinggi. Ya, selanjutnya ada Saccharomyces cerevisiae yang merupakan salah satu nama spesies yang termasuk dalam kamir yang berbentuk oval tersebar luas di alam. Tetapi spesies ini lebih sering dikaitkan dengan fermentasi industri, terutama untuk produksi minuman beralkohol dan etanol karburan. Spesies ini juga digunakan dalam produksi ragi untuk pembuatan roti. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etanol dan karakteristik etanol. Etanol sendiri, atau disebut juga etil alkohol atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, dan tidak berwarna. Etanol menggunakan agen mikroorganismenya sendiri untuk memperbaiki suatu proses fermentasi. Karakteristik yang harus dimiliki oleh mikroorganisme tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Karakteristik mikroorganisme diantaranya yang pertama, memiliki kecepatan fermentasi yang tinggi, yang kedua, memiliki daya tahan hidup yang lama selama pemanenan, yang ketiga, dominan, yang keempat, memiliki kapasitas fermentasi yang baik, yang kelima, memiliki tingkat mengkonversi gula menjadi etanol yang tinggi, yang keenam, meningkatkan hasil etanol, yang ketujuh, sedikit menghasilkan gliserol serta rendah busa, yang kesembilan, toleran terhadap konsentrasi media etanol yang tinggi, yang kesepuluh, tahan terhadap asam dan suhu tinggi, yang ke-11 memiliki gen yang stabil, yang ke-12 accomplishment, yang selanjutnya berbentuk flokulan untuk menghindari proses sentrifugasi, yang selanjutnya efisiensi fermentasi yang baik menghasilkan etanol yang tinggi, yang selanjutnya produktivitas yang tinggi, yang selanjutnya memiliki kecepatan pertumbuhan sel yang tinggi, dan yang terakhir memiliki kecepatan terhadap konsumsi substrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecepatan fermentasi, di mana kecepatan fermentasi ini merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh mikroorganisme yang akan digunakan untuk fermentasi etanol. Dengan kecepatan fermentasi yang lebih tinggi, resiko kontaminasi akan berkurang dan kebutuhan kapasitas volume untuk fermentasi etanol juga berkurang. Ketahanan terhadap konsentrasi tinggi etanol adalah keuntungan besar dari sudut pandang industri,
karena konsumsi uap selama distilasi lebih rendah dan ada tingkat keluaran vinase yang lebih rendah, serta kerugian yang diakibatkan dalam etanol juga rendah. Selain itu, dimungkinkan untuk memfermentasi sampel dengan konsentrasi gula yang lebih tinggi, memungkinkan konsumsi air yang lebih rendah untuk pengenceran. Karakteristik ragi. Ragi dengan tingkat efisiensi konversi etanol ke gula yang tinggi adalah salah satu persyaratan terpenting dari sudut pandang industri. Karakteristik penting lainnya adalah ketahanan terhadap keasaman, karena asam sulfat ditambahkan saat perlakuan untuk mengendalikan infeksi bakteri. Kemudian ketahanan terhadap suhu juga merupakan faktor yang penting, terutama di negara bagian timur di mana suhu ruangan lebih tinggi daripada di daerah tengah dan selatan. Selanjutnya adalah tahap persiapan dan penyesuaian mus. Mus sendiri adalah berupa cairan yang siap difermentasi. Terdapat 3 jenis mus yang bisa digunakan. 1. Sirup mus. Sirup mus ini adalah jenis mus yang memiliki kadar gula sekitar 12 derajat Brix. Selanjutnya adalah molase mus. Molase mus ini adalah campuran dari molase dan air. Tingkat gula yang terdapat pada molase mus itu sekitar 18-20 derajat Brix. Sedangkan yang terakhir adalah mix. Mix adalah campuran dari molase dan sirup dan air. Kadar gula pada mix ini tergantung dari rasio sirup atau molasenya. Selanjutnya adalah syarat sampel yang digunakan. Dengan memperhatikan syarat sampel yang digunakan, maka kita bisa mengukur produktivitas dari proses fermentasi etanol yang akan dilakukan, yaitu diantaranya konsentrasi gula seharusnya tidak mempengaruhi metabolisme agen mikroorganisme, tetapi mus dengan konsentrasi gula yang rendah akan menyebabkan kecepatan fermentasi yang lebih tinggi, tetapi menghasilkan kadar alkohol yang lebih rendah. Kedua, sampel dengan tingkat konsentrasi tinggi akan menyebabkan fermentasi tidak sempurna, serta memakan waktu yang akan menyebabkan hilangnya gula, serta tingkat efisiensi lebih rendah ketika pada proses distilasi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.